Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang hebat yang lagi di rumah atau dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongannya orang-orang yang saleh. Amin. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sudah siapkah kalian belajar pada hari ini? Let's go! Sudah siap ya? Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau tanya sesuatu dulu nih. Apa yang kalian pikirkan jika Ibu tanya tentang apa sih perdagangan internasional itu? Ekspor dan impor. Perdagangan antar negara. Jawabannya hampir benar ya. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang yang pertama, konsep perdagangan internasional, yang kedua, manfaat perdagangan internasional, yang ketiga, faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional, yang keempat, kebijakan proteksi, dan yang terakhir adalah kebijakan perdagangan bebas. Sebelumnya, kita simak video berikut ini dulu ya. Setiap negara di dunia memiliki potensi sumber daya yang berbeda-beda. Contohnya adalah negara Jepang. Jepang adalah salah satu negara maju di Asia Timur yang dikenal sebagai negara dengan teknologi yang canggih. Hal ini menyebabkan Jepang memiliki potensi sumber daya di bidang teknologi, terutama dalam produksi mesin, peralatan mekanik, dan elektronik, serta kendaraan. Sementara Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki potensi sumber daya alam seperti hasil tambang dan perikanan. Perbedaan potensi sumber daya ini menyebabkan terjadinya perdagangan internasional antara Jepang dan Indonesia. Jepang mengekspor berbagai mesin dan peralatan mekanik ke Indonesia, sedangkan Indonesia menyediakan bahan mentah yang dibutuhkan Jepang. Hubungan saling melengkapi ini tidak hanya memenuhi kebutuhan masing-masing negara, tetapi juga mempererat kerjasama ekonomi dan memperkuat perekonomian kedua negara. Berdasarkan penjelasan tadi, bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Sudah paham ya, jadi perdagangan internasional adalah kegiatan perdagangan barang dan juga jasa antar negara untuk mencari keuntungan berdasarkan kesepakatan atau perjanjian antar negara. Lalu, apa saja ya manfaat dari perdagangan internasional itu? Pertama, terpenuhinya kebutuhan tiap negara. Perdagangan internasional membantu negara untuk dapat memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksinya sendiri. Kedua, menumbuhkan persahabatan antar negara. Perdagangan internasional mempererat hubungan antar negara yang terlibat, sehingga dapat menguatkan persahabatan dan kerjasama di berbagai bidang lainnya. Ketiga, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Perdagangan internasional dapat menjadi alat mobilisasi IPTEK dari suatu negara ke negara lain, terutama dari negara maju ke negara berkembang. Keempat, bertambahnya pangsa pasar. Perdagangan internasional membuka kesempatan bagi produk-produk lokal untuk dikenal di pasar dunia. Terakhir, meningkatkan pendapatan negara. Perdagangan internasional meningkatkan pendapatan negara melalui perolehan devisa. Nah, tadi adalah 5 manfaat utama dari kegiatan perdagangan internasional.
Gimana, sudah paham? Paham ya, jadi perdagangan internasional tidak terjadi begitu saja, tetapi ada alasan-alasan tertentu yang mendorong setiap negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain. Mari kita bahas bersama-sama faktor-faktor pendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional. Faktor pendorong yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda, sehingga negara perlu menjalin perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhannya. Kedua, perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang beragam antar negara memengaruhi kemampuan produksi dan mutu barang yang dihasilkan. Ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menghasilkan barang dan jasa yang lebih berkualitas dan efisien. Keempat, perbedaan selera masyarakat. Setiap negara memiliki preferensi produk yang berbeda, yang mendorong perdagangan internasional untuk memenuhi selera masyarakatnya. Setelah memahami faktor-faktor pendorong kegiatan perdagangan internasional, sekarang saatnya kita membahas hal sebaliknya, yaitu faktor-faktor penghambat kegiatan perdagangan internasional. Faktor penghambat yang pertama adalah konflik suatu negara. Konflik seperti perang, kerusuhan, atau krisis politik dapat mengganggu perdagangan internasional. Kedua, rendahnya kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang kurang terdidik dan kurang terampil dapat menurunkan produktivitas dan inovasi sehingga membatasi daya saing di pasar internasional. Ketiga, perbedaan nilai tukar mata uang. Fluktuasi nilai tukar mata uang asing dapat berdampak pada biaya produksi, harga produk, dan profitabilitas pelaku bisnis. Yang terakhir adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan yang membatasi perdagangan internasional seperti kebijakan proteksi dapat memperlambat aliran barang dan jasa. Nah, gimana anak-anak? Apakah wawasan kalian mengenai perdagangan internasional sudah semakin terbuka? Tadi kita sudah membahas konsep, manfaat, faktor pendorong, faktor penghambat dari kegiatan perdagangan internasional. Dalam faktor penghambat perdagangan internasional, tadi disebutkan satu kebijakan perdagangan internasional. Ada yang masih ingat? Ya betul, kebijakan proteksi. Nah, apa itu kebijakan proteksi? Kalian sudah tahu? Oke, jadi kebijakan proteksi adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan luar negeri dengan cara membatasi impor melalui tarif, kuota, atau larangan impor. Kita masuk ke tujuan dari kebijakan proteksi. Kebijakan proteksi yang pertama yaitu melindungi industri dalam negeri. Nah, ini maksudnya yaitu kebijakan proteksi itu bertujuan untuk melindungi industri lokal dari persaingan barang impor yang lebih kuat. Ini dilakukan dengan cara memperlakukan tarif, impor, kuota, dan regulasi lainnya yang membatasi masuknya produk asing ke pasar domestik. Yang kedua, meningkatkan produksi dalam negeri. Nah, dengan kebijakan proteksi ini diharapkan dapat mengurangi persaingan dari luar negeri dengan cara membantu menciptakan lapangan pekerjaan baru di sektor-sektor yang dilindungi oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu memperluas lapangan pekerjaan. Dengan kebijakan ini dapat mendorong pertumbuhan industri lokal yang pada kiranya menciptakan lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. Dengan adanya perlindungan, perusahaan-perusahaan domestik akan lebih cenderung untuk memperluas operasional mereka. Yang keempat yaitu menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan proteksi ini dapat membantu
dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan mengurangi ketergantungan pada barang-barang impor dan juga memastikan ketersediaan produk dalam negeri. Nah, ini sangat penting untuk menghindari fluktuasi harga yang disebabkan oleh perubahan harga pada pasar internasional. Nah, seperti itu. Yang kelima yaitu memelihara tradisi dan juga nilai-nilai nasional. Nah, ini maksudnya gimana? Yaitu kebijakan proteksi yang berfungsi untuk melestarikan produk-produk lokal yang mencerminkan budaya dan tradisi oleh masyarakat suatu negara, serta untuk menjaga keberlangsungan industri-industri kecil yang mungkin tidak mampu bersaing dengan perusahaan besar yang berasal dari luar negeri ataupun dari negara-negara yang lebih maju. Yang keenam, menghindari resiko ketergantungan. Nah, tujuannya yaitu melindungi industri dalam negeri dengan dapat mengurangi resiko yang timbul akibat ketergantungan pada satu atau beberapa komoditas yang berasal dari luar negeri, sehingga akan menciptakan sistem ekonomi yang lebih beragam dan juga pastinya tahan banting. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis kebijakan proteksi. Yang pertama ada kebijakan impor. Nah, kebijakan impor ini adalah pajak yang dikenakan pada barang-barang yang masuk ke suatu negara. Pengenaan tarif ini bertujuan untuk menaikkan harga barang impor, sehingga produk dalam negeri akan jauh lebih murah atau bisa bersaing di pasar lokal. Nah, tarif ini juga berfungsi sebagai sumber pendapatan bagi negara. Yang kedua yaitu kuota impor. Nah, kuota impor ini bertujuan untuk membatasi jumlah barang tertentu yang dapat diimpor dalam periode waktu tertentu. Nah, dengan adanya kuota ini, pemerintah dapat mengontrol pasokan barang dari luar negeri yang masuk ke negaranya, sehingga harga barang-barang impor itu dapat meningkat dan juga produksi dalam negeri dapat terus bertumbuh. Yang ketiga yaitu adanya standar dalam produk. Nah, standar ini ditetapkan pemerintah untuk kualitas ataupun keamanan produk yang diimpor. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk berkualitas rendah dan mendorong para industri lokal untuk dapat meningkatkan hasil produksi mereka. Yang keempat yaitu pemberian subsidi oleh pemerintah. Nah, subsidi ini bisa berbentuk sebagai finansial yang diberikan oleh pemerintah kepada para produsen dalam negeri dengan tujuan untuk menutupi biaya produksi. Nah, dengan subsidi ini, produsen dapat menjual barang dengan harga yang lebih rendah sehingga dapat bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Nah, selanjutnya yang nomor 5 yaitu ada pelanggaran impor. Nah, pelanggaran impor ini adalah kebijakan yang melarang masuknya barang-barang tertentu dari luar negeri. Nah, biasanya kebijakan ini digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dengan alasan keamanan nasional. Yang keenam yaitu ada kebijakan dumping. Nah, kebijakan dumping ini terjadi ketika suatu negara menjual barang di pasar luar negeri. Nah, mereka menjual barang tersebut dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar domestik. Nah, seringkali hal ini digunakan untuk mendapatkan pasar di luar negeri. Nah, kebijakan ini bisa merugikan industri lokal di negara pengimpor ataupun negara tujuan. Yang ketujuh ada devaluasi mata uang.
Devaluasi mata uang adalah penurunan nilai mata uang suatu negara terhadap mata uang asing. Nah, ini bertujuan untuk membuat ekspor lebih murah dan menarik bagi pembeli internasional. Nah, serta untuk meningkatkan daya saing produk domestik. Yang kedelapan ada premi produksi. Nah, premi produksi adalah insentif finansial yang diberikan kepada produsen yang mencapai target produksi tertentu. Nah, hal ini untuk membantu mereka dalam upaya peningkatan output dan daya saing di pasar yang lebih luas. Nah, tadi adalah materi terkait kebijakan proteksi. Nah, kebijakan proteksi ini juga sering digunakan oleh negara-negara berkembang, dikarenakan dalam kebijakan proteksi ini berisi untuk melindungi lapangan pekerjaan, meningkatkan produksi lokal, dan juga membatasi pada kegiatan impor. Nah, di kebijakan proteksi ini juga memberikan waktu bagi industri baru yang berkembang yang belum dapat bersaing di pasar global yang lebih kompetitif untuk dapat memaksimalkan di pasar lokal terlebih dahulu. Oke, sekian untuk materi kebijakan proteksi. Kita akan lanjut ke materi perdagangan bebas. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan kebijakan perdagangan bebas? Langsung saja kita ke pengertian dari kebijakan perdagangan bebas ya. Nah, pengertian dari kebijakan perdagangan bebas merupakan suatu kebijakan ekonomi yang menghilangkan atau meminimalkan hambatan perdagangan antar negara seperti tarif, kuota, subsidi, dan juga ada regulasi lainnya. Lalu, dalam sistem ini, negara-negara berusaha untuk membuka pasar mereka, sehingga produk dan juga jasa dapat diperdagangkan secara bebas tanpa adanya proteksionisme atau pembatasan yang merugikan di tiap negara. Selanjutnya, tujuan dari adanya perdagangan bebas yaitu menciptakan efisiensi ekonomi global dengan memanfaatkan keunggulan komparatif di tiap negara dalam produksi barang dan jasa. Nah, melalui perdagangan bebas ini, hambatan seperti tarif dan juga kuota dihilangkan, sehingga barang dan jasa dapat bergerak secara bebas antar negara. Hal ini memungkinkan negara-negara untuk meningkatkan produktivitasnya dalam menyediakan barang dan juga jasa dengan harga yang lebih kompetitif dan memperluas pilihan bagi banyak konsumen. Selanjutnya, kita masuk ke karakteristik dari perdagangan bebas. Karakteristik yang pertama dari perdagangan bebas yaitu adanya persaingan secara bebas. Nah, sebagai salah satu karakteristik perdagangan bebas berarti bahwa produsen, perusahaan, atau penyedia jasa dari berbagai negara dapat bersaing secara langsung di pasar tanpa adanya hambatan atau perlindungan secara khusus. Nah, dalam sistem ini, hasil perdagangan ditentukan oleh kualitas dan juga efisiensi tanpa adanya campur tangan dari pemerintah yang memberikan keistimewaan kepada pihak tertentu. Selanjutnya, karakteristik yang kedua yaitu mobilitas sumber daya. Dalam perdagangan bebas, mengacu pada kemampuan barang, jasa, modal, tenaga kerja, dan juga ada teknologi untuk berpindah secara bebas antar negara tanpa banyaknya hambatan. Nah, mobilitas ini mendukung efisiensi ekonomi global karena sumber daya dapat digunakan di tempat yang paling produktif atau paling membutuhkan. Lalu, karakteristik yang ketiga yaitu adanya pasar terbuka. Nah, dalam perdagangan bebas berarti bahwa setiap negara memiliki akses tanpa hambatan untuk menjual barang dan jasanya ke pasar negara lain.
dan juga sebaliknya. Nah, dalam konteks ini, perdagangan berlangsung dengan sedikit atau tanpa batasan seperti tarif, kuota, dan juga regulasi proteksionisme lainnya. Selanjutnya, keuntungan dari perdagangan bebas itu apa saja? Nah, perdagangan bebas memberikan berbagai keuntungan yang sangat signifikan bagi negara-negara yang terlibat. Salah satu keuntungannya yaitu meningkatkan efisiensi ekonomi di mana setiap negara dapat fokus pada produksi barang dan juga jasa yang memiliki keunggulan komparatif sehingga sumber daya dapat digunakan secara optimal. Selain itu, perdagangan bebas menciptakan harga yang lebih kompetitif karena tidak adanya hambatan seperti tarif dan juga subsidi, sehingga konsumen dapat menikmati barang dan jasa dengan kualitas tinggi dan harga yang lebih murah atau lebih terjangkau. Keuntungan yang selanjutnya yaitu peningkatan pilihan produk di pasar lokal. Nah, memberikan konsumen akses ke beragam produk dari berbagai negara. Perdagangan bebas juga mendorong inovasi dan juga transfer teknologi antar negara, mempercepat perkembangan industri dan juga daya saing global. Namun, di sisi lain, ekonomi pasar yang lebih luas memberikan peluang ekspor yang lebih besar, meningkatkan pendapatan negara dan juga menciptakan lapangan kerja yang baru, sehingga keseluruhan perdagangan bebas berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat di tingkat global. Selanjutnya, selain ada keuntungan, perdagangan bebas juga menimbulkan kerugian di negara. Meskipun perdagangan bebas menawarkan berbagai keuntungan, kebijakan ini juga memiliki sejumlah kerugian yang perlu diantisipasi. Nah, salah satu kerugiannya adalah ancaman terhadap industri lokal, terutama jika produk impor yang lebih murah dan berkualitas tinggi mendominasi pasar, akan berakibat bisnis lokal kurang kompetitif dan sulit untuk bertahan. Selain itu, perdagangan bebas dapat menyebabkan ketergantungan ekonomi pada negara lain, terutama jika suatu negara terlalu banyak mengandalkan impor barang strategis akan mengakibatkan ketimpangan ekonomi. Juga bisa terjadi di mana negara maju lebih diuntungkan dibandingkan negara yang berkembang. Selanjutnya, di sisi lain, tenaga kerja lokal dapat terancam oleh persaingan dengan tenaga kerja asing yang kadang menerima upah lebih rendah. Dampak lainnya adalah eksploitasi sumber daya alam dan juga tenaga kerja di negara berkembang yang dilakukan oleh perusahaan asing untuk menekankan biaya produksi. Selanjutnya, implementasi dari kebijakan perdagangan bebas yaitu yang pertama ada World Trade Organization atau WTO. Nah, WTO ini merupakan organisasi internasional yang bertugas mengatur dan juga memfasilitasi perjanjian perdagangan antara negara-negara. Nah, WTO ini bertujuan untuk menciptakan sistem perdagangan internasional yang adil dan juga transparan dan dapat diprediksi dengan mengurangi hambatan perdagangan seperti tarif, kuota, dan juga subsidi tadi. Selain itu, WTO juga berfungsi sebagai forum untuk negosiasi perdagangan dan penyelesaian sengketa antar negara dan juga anggotanya. Nah, WTO ini berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan global dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi kemiskinan melalui perdagangan yang lebih terbuka dan inklusif. Implementasi yang kedua yaitu diimplementasikan oleh ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Nah, AFTA ini bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan antar negara dan juga anggotanya dengan cara menghapuskan tarif dan kuota impor, sehingga akan memudahkan aliran barang dan jasa di kawasan tersebut. Salah satu komponen utama dari AFTA adalah penerapan Common Effective Preferential Tariff yang memberikan tarif preferensial untuk produk-produk tersebut yang diperdagangkan antara negara-negara ASEAN. Sampai di sini, apakah dapat dipahami mengenai kebijakan perdagangan internasional?
Oke, selesai sudah pembelajaran pada hari ini. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa menuliskan pertanyaan pada kolom komentar di bawah ini ya. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa selesai belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma inni staudatuka ma qara'tuhu wa ma hafiztuhu wa ma fahimtuhu faradudhu ilayya inda hajati ilaihi. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku titipkan kepadamu apa yang telah aku baca, apa yang aku telah hafal, dan apa yang aku telah pahami. Maka kembalikanlah kepadaku bila sewaktu-waktu aku membutuhkannya.